Ya, pemirsa, rumah ibadah Vihara Lalita Vistara yang berada di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Diduga api ini berasal dari korsleting listrik pada ruangan yang dijadikan tempat sembahyang. Udah, saya telepon. Udah. Kebakaran melanda Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini yang terbakar adalah vihara. Awal api atau asal api itu berawal dari altar. Ya, katanya menurut ini ada dari listrik, korsleting listrik. Dan unit yang kami luncurkan itu sekitar 13 unit dengan jumlah personil kurang lebih 65 orang. Dan untuk situasi saat ini sudah pendinginan. Ya, artinya tahap untuk mengakhiri pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Bisa sejumlah pengungsi mengaku masih membutuhkan sejumlah bantuan seperti alat sholat, terpal, hingga selimut. Selain itu, kipas angin di dalam tenda pengungsi juga belum didistribusikan secara merata. Tercatat ada 2.315 jiwa masih mengungsi pasca kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang kemarin. Ya, pemirsa, Pramono menyebut Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil. Dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan satu APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khoirudin, iNews melaporkan. Ya, ada pemirsa untuk mengetahui seperti apakah informasi terkini pemirsa dari lokasi pengungsian kebakaran Penjaringan, Jakarta Utara. Kita akan bergabung dengan rekan kami Jessica Winoto langsung dari lokasi. Baik, selamat pagi Jessica. Jessica, ini masih ada berapa kepala keluarga yang mengungsi di sana dan apa yang paling dibutuhkan oleh pengungsi saat ini? Ya, selamat pagi Pramzila dan juga pemirsa. Memang tercatat pada hari ini sudah tercatat ada 671 kepala keluarga dan dengan total 2.315 jiwa masih dalam
di pengungsian yang disediakan oleh pemerintah setempat setelah kejadian kebakaran yang menimpa di pemukiman padat Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang hingga saat ini 4 hari pasca kejadian ini masih ada beberapa perbantuan yang masih belum terpenuhi, antara lain seperti terpal, lalu juga selimut dan juga alat ibadah bagi umat muslim, yaitu alat sholat, yang mana ini memang masih dikeluhkan oleh bagi para pengungsi, tetapi memang petugas tempat pun masih mengupayakan untuk melakukan pendistribusian. Lalu juga Pramzila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan sejak pagi tadi pendistribusian perbantuan masih berjalan dengan lancar, yaitu pemberian sarapan pagi kepada seluruh pengungsi. Lalu Pramzila dan juga pemirsa dapat melihat juga bahwa ini ada beberapa titik yang ada tumpukan baju-baju bersih, yang mana ini menjadi donasi atau perbantuan bagi pengungsi-pengungsi yang mana masih banyak sekali atau aset-aset bagi yang mereka punya ini telah ludes termakan kebakaran yang kemarin. Dan saat ini untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah bersama dengan salah satu pengungsi, yaitu bernama, halo Ibu, namanya siapa? Misti. Ibu kita mau tanya dong, ini kan kami mendapatkan informasi bahwa kemarin itu ada keluhan terkait air nih. Apakah pagi hari ini udah ada perbaikan dari air ini sendiri atau gimana, Bu? Air yang buat itu umum kayaknya sekarang lagi nggak ada air. Iya, lagi mau ngirim katanya bilang iya. Tadi juga kan nggak ada air. Gitu. Berarti kalau kayak gitu Ibu bawa air minum sendiri atau gimana? Bawa aqua. Okay. Nah, Bu, ini mau tanya, ini kan Ibu kayaknya kelihatan lagi sortir-sortir baju pakaian gitu ya. Nah, ini sebenarnya diberikan oleh siapa sih, Bu? Ada yang dari Pak RT 17, Pak RW 14 itu ada dari situ yang dapat donasi dari Empang. Iya, dari Empang terus dibawa ke sini, terus disuruh ngambil sekardus, pilihin yang dipakai ya saya bawa, yang nggak kepakai ya ini ya buang bersisa, taruh situ lagi, tadi pilihin orang lagi gitu. Nah, Ibu, ini kan tadi kami juga bertanya-tanya kepada petugas tempat gitu ya, karena ada beberapa kebutuhan-kebutuhan darurat sebenarnya masih belum terpenuhi seperti selimut, lalu juga kemarin dikeluhkan kepada Pramono secara langsung, yaitu kipas angin di tenda-tenda ini gimana, Bu? Apakah sudah ada kelanjutan atau gimana nih, Bu? Kipas angin ada sih sini, sama itu yang belakang sih kayaknya ada yang belum ada juga, cuman di sini sama ini aja ada kipas angin. Kalau nggak salah kemarin datangnya berapa ya, 6 apa berapa? Cuma kalau ke sana nggak tahu ada kipas apa enggak, saya nggak pernah meriksain. Sini aja gitu. Berarti saya udah ada kemajuan gitu ya, Bu, perbantuan dari pemerintah. Cuman yang nggak ada selimut kayaknya sama ya karpet gitu buat kalau kita ngontrak itu nggak ada, bantal itu yang nggak ada, yang kebagi. Cuman kalau makanan alhamdulillah banyak, lebih baju makanan. Yang ada nggak ada tuh selimut gitu, bantal, terus karpet, terus apa yang nggak ada gitu. Ya, yang nggak ada, cuman ya alhamdulillah sih kalau masalah pakaian malah itu aja. Makan juga ya, makan juga alhamdulillah nggak kekurangan. Anak-anak juga dapat snack juga banyak alhamdulillah gitu. Nah, baik Bu, ini untuk terakhir, untuk rencana ke depan, mengingat ini kan sebenarnya bentar lagi masuk ke tahun ajaran baru, lalu juga ini kondisi seperti ini, apakah ada rencana untuk pindah atau gimana nih, Bu? Ada, lagi nyari-nyari kontrakan juga, gitu ya. Cuman nggak tahu di bapaknya udah nyari kesana kemari belum ada, belum ini, jadi kan udah penuh semua. Makanya nggak tahu nanti kalau pindah dari sini apa gimana, apa bikin tenda di tempat bakar-bakaran ya nggak tahu juga, itu belum tahu informasinya. Masih mengharapkan perbantuan lebih dan juga pemenuhan gitu ya, apapun yang dibutuhkan dan kedepannya gimana gitu ya, Bu? Iya, masih banyak sih ya, kalau bantuan pengennya masih banyak, cuman kan udah adanya bikin ya alhamdulillah aja, udah banyak yang peduli sama kita, udah berkah gitu alhamdulillah. Itu aja. Terima kasih banyak ya Ibu atas informasinya. Iya, sama-sama. Selamat kembali beraktivitas. Ya,
Baik Pramzila dan juga pemirsa, memang masih banyak sekali ternyata bantuan-bantuan yang belum tersalurkan dengan baik seperti selimut, kipas angin yang juga belum merata diberikan kepada seluruh tenda-tenda pengungsian, yang mana ini total informasi ada 14 tenda pengungsian dan informasi yang barusan diberikan adalah baru ada 6 kipas angin yang diberikan. Sementara yang di dalam pengungsian ini bisa sebanyak 100 lebih pengungsi yang tidur di dalam tenda pengungsian, sehingga memang warga atau para pengungsi ini masih mengharapkan kepada petugas setempat dan juga pemerintah untuk bantuan lebih lagi untuk kedepannya. Sementara itu, Pramzila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jessica Winoto langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya, kita doakan juga semoga musibah yang menimpa ribuan warga ini yang ada di Penjaringan Jakarta Utara segera usai ya. Amin, dan semoga ada solusi gitu ya terkait dengan tempat tinggal mereka. Karena kemarin juga sempat berbicara dengan Wali Kota Jakarta Utara mengenai bagaimana nantinya pergantian rumah gitu. Nah, memang saat ini belum ada koordinasi lanjutannya, begitu bagaimana nanti nasib dari warga ini dari pengungsian. Dan musibah ini kan datang kemarin pas bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha lagi pemirsa. Dan informasi konon kabarnya ini dugaan sementara karena korsleting listrik atau kompor yang sedang menyala. Nah itu dia. Nah, ini imbauan juga perhatian juga dan juga buat pemerintah daerah juga ini mengenai pemukiman yang padat penduduk sehingga tidak terjadi lagi kebakaran yang dapat menyebar luas begitu. Kita ke informasi yang sama pemirsa, sebelumnya sekitar 500 rumah semi permanen di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara ini ludes terbakar pada Jumat siang. Nah, petugas membutuhkan waktu hingga 12 jam untuk memadamkan api. Jarak jauh nih. Jumat malam, sejumlah titik api kebakaran masih menyala di pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara. Petugas masih berjibaku menjangkau titik api karena lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Setelah 12 jam, api berhasil dikuasai dengan bantuan 30 unit mobil pemadam. Akibatnya, 3.200 jiwa terdampak yang terdiri dari 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi di sejumlah tenda masih 3 balai RW setempat. Korban kebakaran tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan harta benda. Bahkan mereka tidak menyangka musibah ini datang di saat hari raya. Ya hancur udah habis semuanya. Ada yang bisa diselamatkan, barang-barang berharga gitu? Ya barang-barang ketinggalan, kulkas, motor semua kebakar. Yang bisa diselamatkan hanya cuma ya badan sendiri sama anak sendiri, itu aja. Saat ini Mbak memilih ke rumah saudara atau mengungsi di sini atau gimana? Saudara juga sama aja kebakaran semua. Jadi mengungsi aja di sini. Sejak Jumat siang, total ada 485 rumah warga di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini tadi terjadi sekitar habis sholat Jumat ya, kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Ini tahu kami dapat laporan, ternyata asap juga sudah cukup tinggi, sudah hitam sekali, dan situasi juga perlambatan sudah mulai lumayan banyak. Ini kebakar apa Pak? Yang terbakar ini di sisi belakang saya adalah rumah-rumah ya, rumah-rumah semi permanen, namun sampai ke lari ke sebelah utara itu ada tumpukan sampah atau barang-barang bekas yang cukup lumayan tinggi. Jadi kita ada 2 penyerangan di sisi selatan dan sisi utara. Sejumlah warga pun berusaha membantu petugas memadamkan api. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mengingat api cepat menyebar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan menyebar ke bangunan lainnya. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Dan informasi lainnya pemirsa, akibat overkapasitas tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Galuga di Kabupaten Bogor longsor. Ya pemirsa, dia longsor mengakibatkan juga akses jalan yang tertutup oleh sampah. Ya pemirsa, dari video amatir warga, gunungan sampah yang menutup akses jalan penghubung antara Kampung Cijujung dan Kampung Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor.
Longsor terjadi akibat gunungan sampah yang sudah over kapasitas. Warga sekitar mengatakan longsor bukan kali pertama terjadi, terlebih hujan terus-menerus terjadi hingga mengakibatkan longsor. Warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan agar longsor tidak kembali terjadi di kemudian hari. Saatnya berbenah dan melakukan yaitu pembenahan di lokasi TPAS Geluga. Bukan hanya sebatas yaitu PKS dan PKS dari 5 tahun per 5 tahun selalu tidak ada perubahan, terutama di infrastruktur jalan harus memiliki jalan khusus di TPAS Geluga. Sementara itu pemirsa, hujan deras di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini membuat turap setinggi 5 meter di kawasan Limus Pratama Regency jebol dan menimpa 2 sepeda motor yang sedang terparkir. Air dari jalan pagi tuh. Hujan deras di wilayah Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat debit air di sekitar meningkat. Akibatnya turap setinggi 5 meter di depan Limus Pratama Regency jebol. Diduga tingginya debit air saat hujan membuat saluran air yang dibatasi tembok tidak kuat menahan. Akibatnya 2 sepeda motor yang terparkir di dekatnya tertimbun. Sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik juga nyaris roboh. Pasca hujan, kawasan ini juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Karena tidak menampungnya air dari atas, ya kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tersumbat. Jadi air pada kesini semua. Dari kesini dari sempat jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara 2 sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Ya pemirsa, kunjungan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di SUD yang akan segera kembali sesaat lagi.